Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara sekalian dimanapun berada, ada pertanyaan di mana penyesatannya Imad CS ini, si Pungat Abbas ini. Penyesatannya dengan tesis rungkadnya tentang masalah pernasaban, karena udah kebongkar itu rungkad bahwa itu bukan kitab dia hanya mengcopy paste dari kitab orang lain di luar Ahlus Sunnah, dan kitab itu pun bukan dari golongan Ahlus Sunnah, dan kitab nasab itu pun diketahui dan ditemukan 27 tahun yang lalu, tahun 97 tepatnya. Jadi nggak masuk akal. Nah, dia terus mengupayakan dengan menggembosi para habaib ini di status sosialnya. Jadi masyarakat ditebar fitnah tentang kejelekan-kejelekan para habaib. Seperti Habib Lutfi, ya, memalsukan maka, Habib Rizik lah yang keras, Habib Wahara yang gak ada adab misalkan, dan banyak-banyak lagi itu. Ini hal-hal yang menyesatkan itu, dan terlebih lagi daripada tes DNA yang digaung-gaungkan oleh mereka. Bahkan ya mereka berupaya bagaimana caranya kalau habaib mau diakui ya harus tes DNA, sedangkan yang mustahil. Ini penyesatan namanya. Karena dalam ilmu nasab tidak boleh, bahkan dilarang, metode DNA ini digunakan untuk mengetahui keturunan Rasulullah dari para habaib ini, karena terlalu jauh. Jadi dilarang. Jadi habaib ini dites DNA, nyambung gak nih ke Rasulullah, itu berbahaya sekali. Itu dilarang, gak boleh. Ini penyesatan orang ini begini. Makanya kita disyaratkan bahwa ketika ingin mencintai habaib ini wajib tanpa syarat. Kenapa? Karena cukup kita mengetahui habaib itu secara masyhurnya. Mana secara masyhurnya? Yaitu dari dulu kita sudah mengenal para habaib itu adalah keturunan Rasulullah. Kemudian pencatatan nasab mereka di Robito Alawiyah. Cukup buktinya ada, kantornya ada. Jadi nggak fiktif, jelas catatannya ada. Terus habaib juga bergaul sama kita. Terus makom-makom mereka juga yang di Indonesia juga banyak, makom karomah, makom keramat yang ramai diziarahi orang. Terus yang di Tarim Hadrul Mut juga ada jelas. Murid-muridnya juga para kiai-kiai, para habaib yang kesana juga memang jelas ada di sana makomnya. Jadi jelas secara masyhur ini dan tercatat di Rabito Alawiyah. Nah, ini penyesatan Imad CS ini memang pakai metode komunis, menghalalkan segala cara. Yaitu ya tadi berusaha dengan cuma itu doang dia mah, tes DNA. Padahal itu metode yang memang dilarang. Lah kan aneh, dilarang mau dipaksain bagaimana urusannya. Bodohnya si Imad ini begitu. Makanya dia mah ahli nasab palsu, 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 palsu. Imad numpang tenar, Abbas numpang tenar, sok-sokan jadi penceramah hebat, padahal kagak jelas semua itu. Nah, sayangnya yang menjadi target ini adalah orang-orang awam yang jauh dari para habaib tuh. Dan mereka lebih berbahayanya lagi, yaitu mengatasnamakan perwakilan dari Wali Songo. Sedangkan kita tahu Wali Songo itu bagian daripada Juriya Rasul dari klan Ahmad Khan. Berarti sama-sama dengan para habib yang ada di sini dari Sayyidina Husain. Itu yang kita tahu di catatan Rabito Alawiyah. Nah, orang-orang ini si begal nasab mau ngerubah itu. Seolah-olah bukan dari situ. Seolah-olah Wali Songo bukan dari situ. Padahal kan dari dulu kita tahunya dia dari situ. Dari klan Amul Paki itu, dari Ahmad Khan. Kita tahu dari dulu begitu. Kenapa baru nongol ini pembedaan nama ini, kan aneh nih. Jadi di ada pembegalan nasab. Jadi mereka ini nanti ketika Habib udah nggak laku, seolah-olah kalau mereka berhasil, mereka penjadi Habib ini. Sakit orang ini. Jadi metode mereka ini untuk menyesatkan umat itu dengan seperti itu. Makanya di komentar saya cuma DSA, DNA, DNA, DNA. Pukul nggak boleh. Lu bagaimana sih, goblok amat, lu nggak ngerti. Gue mau kudu kasar bae sih, lu mah parah banget. Nggak boleh, lu ngerti kagak boleh. Begitu. Sekarang ente menyeduh kopi pakai air dingin nggak bakal bisa. Ente mau masak, nggak pakai air, ya nggak bisa. Syaratnya harus pakai air, pakai nasi. Lu makan beras doang biar kapur mau lu, kayak burung ini kan, kayak burung apa itu, kayak burung peking mau lu.
Jadi syarat ini ya nggak bisa, kan udah ada syaratnya itu mah pelarangan. Tuh, dilarang di pom bensin ngerokok, nyalain korek, lu nyalain korek yang meleduk, begitu. Jadi mau ngerobos, jadi Imad CS ini menyesatkan umat ini dengan mau menerobos peraturan yang sudah dibentuk oleh ahli-ahli NASA. Ini kan komunis namanya ini. Jadi menghalalkan segala cara. Nggak boleh, mau di boleh-bolehin aja kan parah gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi metode tes DNA itu yang digaung-gaungkan oleh gerombolan Imad ini adalah siasat untuk bahasa yang menyesatkan umat agar umat Islam jauh dari para habaib dan meragukan para habaib daripada mereka ini keturunan Rasulullah. Hati-hati dan ingin memecah belah umat dan ingin membuat kekisruan segala macam. Ya, dan saya yakin kok umat Islam sudah paham, umat Islam sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, mana yang pembohong, mana yang enggak. Jadi video ini hanya sebagai himbauan saja, ya, tambih, kita saling ingetin aja, ya mudah-mudahan kita semua terjaga daripada kemunafikan-kemunafikan, dari pemahaman-pemahaman sesat, daripada kesombongan-sombongan makhluk, daripada gerombolan Imad, Pungat, Abbas, beserta kroni-kroninya. Ya, banyakin sholawat, banyakin bertawasul kepada Rasul dan kepada para wali. Insya Allah kita akan dijaga akidah kita ahlus sunnah wal jamaah, dan tetap kita mencintai para habaib tanpa syarat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.